Shalom semua, selamat malam. Apa kabar? Semoga sudah makan. Nah, sekarang waktunya kita saat teduh bersama yang sudah dinanti-nantikan semua kita. Ini waktunya kita teduh di kaki Tuhan. Dan bagi setiap orang yang dalam pergumulan, percayalah, waktu masuk hadirat Tuhan, Tuhan pasti menyediakan pertolongan. Ya, tenangkan hatimu. Mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Mari kita lepaskan roh kita. Mari kita datang menyembah. Oramaya sananana maya sananana maya se. Datanglah apa adanya. Mari kita datang apa adanya ke tata Tuhan. Oramaya sananana maya se. Haleluya. Inanana maya sananana maya sane. Oh, inana maya sananaya sanaya ramu. Inana maya sananana maya sane. Haleluya. Haleluya. Inana maya sananana maya se. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut. Masing-masing kita saat teduh secara pribadi. Anda tidak bergantung dengan saya, masing-masing berdoa. Katakan I love you Jesus. Ucapkan di mulut Anda. Bisik-bisik juga boleh. Lalu utarakan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong saya ya di area ini. Tuhan, bantu family kami. Tuhan, kuserahkan pergumulanku. Ayo jangan ragu. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir di rumah Anda. Lalu jangan lupa di ujungnya dikatakan, aku bersyukur kepadamu. Apapun yang kau berikan padaku. Dan apa yang kumiliki, kupunya semua. Ya Tuhan, aku berterima kasih karenanya. Mari kita semua doa, semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengasihi-Mu. Engkau selalu adalah damai sejahtera surgawiku. Dekat-Mu, kami merasa teduh. Thank you. Makasih untuk segala sesuatu yang Kau telah berikan. Dan apapun yang Kau akan berikan kemudian kepada kami berterima kasih. Kami tidak mengeluh. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan sebuah miracle, sebuah mujizat dari Tuhan. Setiap keluarga, setiap family. Dengarkan doa umat kesayangan Bapa. Sucikan, kuduskan kami. Sucikan, kuduskan kami untuk masuk lebih dalam kehadirat-Mu dan untuk mendapatkan pertolongan yang Kau janjikan. Mujizat akan terjadi, saya yakin itu. Saya tidak bisa membuatnya. Tapi sumber itu ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, apapun yang kita minta pada Bapa, Tuhan akan kabulkan. Tuhan hadir di sini. I believe your miracles are coming. I believe your miracles are coming. Thank you Jesus. Lagu berikut ini kita nyanyikan bersama-sama. Resapi dan yakini bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan mengasihi Anda. Haleluya. Ku percaya mujizat. Kulihat yang telah bebas. Haleluya. Tuhan, hati kami percaya. Taburkan benih iman, benih firman yang akan mendatangkan terobosan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menolong banyak family. Dan setiap individu akan mengalami transformasi. Tiada mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ambil Alkitabnya segera. Kita bahas sebuah cerita tentang Elisa kali ini. Dulu sempat saya bahas soal Elia, gurunya. Sekarang muridnya ya, lebih dahsyat.
tapi mari kita fokus pada Tuhan, Sang Pembuat mujizat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 7 ayat hari ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 beri judul Mujizat yang tak terasa. Ya, Anda nggak salah dengar. Mujizat yang tak terasa. Apa itu? Kita baca dulu ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 1 depresi sekali. Seorang janda nabi, suaminya seorang penyambung lidah Allah atau seorang pengkhotbah. Seorang hamba Tuhan di perjanjian lama. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, sesuai dengan pengakuan si nyonya tentang almarhum suaminya. Suamiku itu takut akan Tuhan. Ya. Tapi kenapa dia ngalami masalah dengan hutang piutang? Sampai-sampai kedua orang anaknya mau dijadikan budak. Hari itu datanglah lintah darat yang beri mereka pinjaman untuk merampas putra mereka. Nah, di ayat pertama kita mulai dulu dengan sebuah kebenaran yang cukup umum. Hujan kalau turun kena ke orang saleh dan orang jahat. Siapa bilang kalau kita ikut Tuhan, sekalipun kita ini takut akan Allah, kita akan luput dari masalah? Gak ada ceritanya. Yesus saja memperingatkan kok di dunia ini persiapkan hati. Di dunia ini engkau akan mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi jangan mengeluh kalau kita itu masuk dalam problema. Jangan merasa istimewa. Sekalipun kita ini sudah ditebus dengan darah. Kita ini hanya manusia. Setiap kita bisa punya problema. Karena itu kalau kita diserang sebuah problem, katakan sebuah masalah, jangan kita langsung kecewa sama Tuhan. Aku ini loh melayani Tuhan, kenapa aku alami begini? Aku ini loh takut akan Allah. Mengapa nggak diluputkan? Aku ini loh menyembah Tuhan, kenapa kok tidak mengalami keberuntungan? Tuhan tidak berjanji smooth sailing, saudara. Tuhan tidak berjanji segala sesuatu mulus dalam kehidupan kita. Selain itu, kita pun banyak membuat kesalahan. Kita harus belajar pula dalam kehidupan. Tapi yang pasti kalau kita mengalami problema, ingatlah satu pesan Tuhan di ayat pertama. Bahwa masalah bisa menjadi pintu mujizat kita. Itu dia. Lihat dulu kesempatan dalam kesempitan. Bahwa problema kita ini bisa mendatangkan kebaikan. Jadi jangan usut asal-usulnya. Lalu kita merasa diri berhak untuk diperlakukan istimewa. Aku ini loh melayani Tuhan. Aku ini loh memberi persembahan. Aku ini loh nolong orang miskin, orang yang papa. Kenapa aku mengalami yang beginian? Kata-kata itu nggak ada gunanya. Tidak membuatmu maju, malah membuat mundur. Kata-kata itu mendatangkan kekalahan. Dia tidak mengarahkan diri pada solusi. Apalagi mujizat nggak akan sampai ke sana kalau hati kita sudah kecewa dari awalnya. Ingatlah di ayat pertama, cerita indah ini nanti di ujungnya terjadi mujizat yang dahsyat. Dimulai dengan satu keluarga yang takut akan Tuhan dilanda problema. Ingat ini ya, mujizat bisa menjadi apa? Pintu masuk mujizat. Masalah bisa menjadi pintu masuk mujizat kita. Tapi nggak otomatis. Itu pintu. Kuncinya kita juga harus punya. Buat apa kalau ada pintunya di seberang sana. Di balik pintu itu ada penyediaan, ada persediaan Allah. Tapi kalau pintu itu terkunci ya percuma. Nah, kita harus memahami kuncinya di mana. Lewat story ini atau lewat cerita ini kita akan menemukan kuncinya apa. Lihat ayat berikutnya, ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Jadi Elisa bicara sama si janda yang sedang panik nih. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa tanya begitu. What can I do for you? Elisa itu mewakili Tuhan ya, jangan salah di sini. Jangan sampai kita lupa. Tuhan itu selalu mulainya begitu. Ketika suatu hari ada orang buta duduk mengemis-ngemis lalu teriak-teriak,
anak Daud, sembuhkan aku. Murid Yesus suruh dia pergi, tapi Yesus berkata bawa dia ke sini. Lalu ketika ketemu sama Tuhan, Yesus bertanya, what can I do for you? Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu memberikan dirinya di posisi untuk dimintai oleh kita. Karena dia Bapa. Kalau dia Raja mungkin dia hanya menuntut untuk disanjung, diberi upeti. Tapi karena dia adalah Ayah, Bapa kami di dalam sorga, beri kami rezeki kami pada hari ini. Bahkan luputkan kami dari semua mara bahaya, bebaskan dari yang jahat segala. Dia itu memang sengaja memberi diri di posisi permintaan kita. Karena hatinya murah. Bukan murahan loh ya, hatinya murah, murah hati maksudnya. Jadi Tuhan itu lebih ingin memberimu mujizat daripada Anda ingin memperoleh mujizatmu sendiri. Karena mujizat yang Anda terima itu Anda tidak beli. Tapi Yesus sudah membelinya lunas dengan darah yang mahal. Kesembuhan, persediaan, segalanya di kitab Roma dikatakan kalau anaknya aja dia tidak sayangkan, dia korbankan. Masa dia akan perhitungan, Roma 8 katakan tidakkah dia akan memberikan segala-galanya. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita. Ya, kalau di perjanjian baru dikatakan berulang-ulang, kalau Yesus aja tidak disayangkan, masa dia pelit sama kita? Ya kan? Jadi Tuhan itu lebih ingin memberikan kepada kita daripada kita rindu untuk menerima. Bahkan di Yesaya 53 tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, yang kita tahu kan Yesus mati untuk dosa kita, tapi tahu nggak? Tapi Yesaya berkata dengan jelas, dia juga memikul sakit penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Whatever miracles, name it, apapun mujizat yang Anda butuhkan, Tuhan dengan senang hati mengabulkan. Itu kabar baiknya bukan? Tapi saya nggak ajarkan Anda dan saya untuk serakah, untuk manipulasi Tuhan. Kalau sama Tuhan itu hanya ada maksudnya. Ada orang gitu kan, kalau ada maksud sama kita baru baikan. Ya nggak gitu sih. Tetapi ada orang juga yang terlalu jual mahal sama Tuhan. Ada satu raja disuruh minta tanda, Nabi Yesaya juga. Ogah-ogahan dia berkata, nggak usah lah. Nggak perlu kita sok rohani sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tanya sama kita, what can I do for you? Open your mouth and tell him exactly. Sekalipun dia maha tahu, beritahu. Supaya hatimu murni dan tulus ketika memintanya. Tuhan itu nggak apa-apa dimintain. Bukankah dia yang perintahkan kepada kita, mintalah. Itu perintah loh, mintalah. Ya, ada orang yang berkata, jangan sama Tuhan itu minta-minta. Saya ngerti. Banyak orang menyalahgunakan imannya. Tapi bukan berarti kalau orang meminta itu selalu salah guna iman. Ya, dan Tuhan itu baik sekali. He's so good. Dia berkata, what can I do for you? Lihat lagi ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Lalu kata-kata berikutnya ini, perhatikan, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nggak berhenti di what can I do for you. What do you have that could be surrendered to him? Apa yang kamu punya yang bisa kau serahkan pada Tuhan? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saya kasih kuis dadakan. Di ayat 2 ini, pertanyaan Elisa gampang. You punya apa? Ya kan, setelah dia berkata, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Lalu selanjutnya dia tanya, kamu punya apa? Lalu janda ini menjawabnya, hambamu ini nggak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Aku nggak punya apa-apa kecuali di rumahku ada buli-buli. Kuis. Janda ini punya apa? Ya, karena saya nggak bisa dengarkan Anda, saya kasih jawabannya aja langsung. Ada 2. Janda ini masih punya rumah. Ya. Dia bilang dia nggak punya apa-apa. Buktinya dia punya rumah. Dia bilang nggak punya apa-apa. Buktinya di dalam rumahnya masih ada buli-buli berisi minyak. Useless sih. Nggak berguna. Karena janda itu nggak ngerti nanti mujizat apa yang akan dia terima. Akan ada minyak mengalir dari sana. Tapi bagi dia, buat apa itu buli-buli? Apa gunanya? Apakah bisa menyelamatkan kedua anaknya yang sebentar lagi dirampas oleh lintah darat? Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Di titik awal, mujizat itu nggak masuk akal. Tapi kalau semuanya Tuhan itu meminta sesuatu dari kita atau Tuhan itu mengajari sesuatu, dengarkan. Itu pasti arahnya ke sana. Tuhan itu nggak pernah mimpin kita salah. Dia selalu menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau pula. Tuhan itu nggak pernah memimpin kita ke jalan yang sesat, tapi Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Elisa tanya sama dia, kamu punya apa? Dijawab,
Aku nggak punya apa-apa di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Elisa sebenarnya memberikan dia pertanyaan jebakan, bukan untuk mempermalukan. Tapi Elisa itu sebelum memberikan mujizat Tuhan untuk wanita ini, Elisa mau mematahkan dulu roh yang pesimis di dalam hatinya. Kalau Anda dan saya mau menerima sesuatu dari Roh Kudus, Yakobus berkata begini, hendaklah dia jangan bimbang ketika meminta. Orang yang bimbang itu seperti orang yang diombang-ambingkan, orang yang mendua hati. Jangan sekali-kali jangan harap. Coba Anda baca sendiri nanti di Yakobus pasal pertama. Jangan harap orang itu terima sesuatu dari Tuhan Yesus. Jangan harap dia terima apa-apa. Siapa bilang kalau kita terima mujizat itu iman kita harus sempurna? Tuhan kasih itu UMR-nya itu sangat low sekali, minimal sekali. Itu cookie, namanya kue itu ditaruh di rak yang paling rendah, anak kecil pun bisa. Biji sesawi itu apa? Beras aja jauh lebih besar. Tuhan itu buat yang namanya standar untuk menerima mujizat atau syaratnya itu sangat rendahan. Dengan kata lain, cuma-cuma dia berikan. Supaya kita ini juga nanti cuma-cuma memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Kalau mujizat itu sulit digapai atau susah untuk dicapai, itu kan menurut pikiran Anda dan saya. Karena manusia memang suka untuk mempersulit diri. Manusia itu jagonya komplikasi. Tuhan itu buat sangat-sangat sederhana loh. Biji sesawi itu apa-apaan? Coba kalau pernah Anda lihat, mungkin tidak pernah lihat ya. Saya pernah lihat waktu saya ke Israel, itu biji sesawi itu sama dengan debu, nggak kelihatan. Beras masih kelihatan, apalagi jagung. Itu biji sesawi itu satu titik kalau Anda tulis pakai pensil, ada titiknya itu, di titik. Bahkan koma lebih besar bahkan tanda koma itu lebih gede. Paling tidak ada seperti cambahnya, ada seperti tauge. Titik, cuman satu titik pensil itu loh. Dengan kata lain, I don't need your faith to give you your miracle. I just want you to humbly believe with insufficient faith of yours. Aku tidak perlu imanmu, kata Tuhan, untuk memberimu mujizatmu. Aku tidak perlu. Yang kuperlukan, kata Tuhan pada kita, hanyalah engkau mau dengan rendah hati belajar untuk percaya. Dengan imanmu yang pas-pasan atau kurang itu. Itu dia. Dipatahkan sama Elisa di ayat 2. Roh pesimisme. Jangan pesimis jadi orang. Pesimis itu bukan kurang iman. Mending iman kecil tapi arahnya benar, tetap percaya. Seperti orang itu loh yang menerima mujizat untuk anaknya di Perjanjian Baru, di Injil, dia berkata gini, ampuni aku yang kurang percaya. Tuhan, aku percaya, ampuni aku yang kurang percaya ini. Lord, I believe in you, forgive me for my unbelief. Pesimis itu bukan kurang iman. Mirip sih, beda. Orang bisa kurang iman mengalami mujizat besar. Karena dia tetap berusaha percaya. Pesimis itu pengakuannya sudah meninggalkan Tuhan. Pesimis itu sudah berkata, tiada harapan. Udah tutup buku untuk Roh Kudus. Jangan mengunci dirimu sendiri. Don't lock your own miracle. In fact, you must find the key to unlock the door to your miracles. Jangan kunci diri sendiri, jangan kunci mujizatmu. Malah justru temukan kunci itu untuk membuka pintu mujizat Anda. Kita sekarang lihat kuncinya ya, ayat 3. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Ini Elisa ngomong gini, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit ya. Elisa berkata, kamu mesti pergi keluar, pinjem guci. Bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu yang dekat dulu, kalau sudah habis yang jauh. Pokoknya sebanyak-banyaknya, sekuat-kuat kamu jalan. Pergi, dapatkan semaksimal mungkin yang bisa kamu peroleh bejana-bejana kosong itu. Jangan terlalu sedikit. Apa maksudnya? Ini kuncinya. Selama Anda dan saya masih merasakan kebutuhan sendiri, mujizat tidak akan tiba. I guarantee. Tapi ketika kita mulai merasakan kebutuhan orang lain dan melupakan kebutuhan kita, hati-hati, mujizat akan mengetuk pintumu. Kok bisa? Wanita ini disuruh pergi pinjam bejana. Coba pikirkan, kalau Tuhan memang mau tolong dia, ngapain bejana sih? Bisa aja tiba-tiba di halaman belakang dia gali lubang, muncul semprotan atau semburan minyak. Apa nggak bisa? Tuhan taruh minyak di mana? Di bawah tanah. Itu orang kalau mau menambang. Sampai nanti menyembur-nyembur keluar seperti yang di Timur Tengah. Emangnya kenapa harus bejana? Bejana harus pinjam lagi.
Ini bukan diajari untuk kita pinjam uang loh ya, karena ini yang diminta oleh Tuhan untuk meminjam sesuatu, bukan moneter. Tuhan tidak pernah suruh kita jadi batu sandungan atau anak cucu kita minta-minta roti. Tapi bejana-bejana kosong yang useless juga, yang percuma di rumah-rumah tetangga, dia ketuk pintu, tahu apa yang terjadi nggak? Ketika wanita ini pergi ke tetangga-tetangganya, dimulai dari dekat lalu yang ke jauh. Mau nggak mau, dia pasti harus basa-basi dulu dong. Halo, apa kabar? Mau nggak mau dia harus ketemu orang. Jadi nggak kuper, nggak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Mau nggak mau dia punya world view. Dia punya pandangan, cara pandang meluas. Waktu dia ditanya, how are you, apa kabar, bagaimana dengan kamu? Mau nggak mau dia harus cerita juga. Terpaksa dia harus cerita kenapa dia perlu bejana. Nggak bisa diam-diam, nggak ada angin, nggak ada badai, pinjam bejana. Orang kan pasti tanya, kalau boleh tahu Ci, untuk apa? Jadi terpaksa dia cerita. Begini loh, keluarga kami itu dalam masalah, lalu seorang hamba Tuhan Elisa berkata, pinjamlah bejana, karena nanti Tuhan akan mengalirkan mujizatnya. Orang-orang itu jadi diberkati dengan kesaksiannya. Dan waktu dia masuk ke rumah seseorang, mungkin tetangga yang sudah lama nggak ketemu, mungkin dia menemukan orang-orang yang sudah tidak lagi ke gereja. Awal mula mau pinjam bejana, berakhir mendoakan tetangga. Mungkin dia pergi ke rumah yang satunya lagi, terjadi KDART atau kekerasan dalam rumah tangga. Awal-awal ke situ hanya untuk pinjam guci, malah melerai suami istri yang sedang berkelahi. Lalu mendoakan mereka supaya mereka berdamai kembali. Mungkin pergi ke tetangga satunya lagi, diketuk pintu, ternyata pakai putih-putih, dan di atas kepala ada abu, mereka berkabung. Sama seperti dia, seorang wanita barusan menjadi janda, cuman dia dulu yang jadi janda. Jadi dia bisa empati, gak apa-apa Cik, tadinya dia mau pinjam bejana, berakhir menghibur seorang teman lama. Saya yakin loh, Tuhan gak suruh dia pergi pinjam guci karena Tuhan butuh. Tuhan bisa taruh itu di belakang halamannya, kan dia masih punya rumah, dia masih punya backyard. Masa nggak bisa minyak menyembur dari situ? Masa Tuhan nggak bisa taruh di bathtub atau di ruang kora-koranya atau apa? Kenapa harus guci? Kenapa harus pinjam sama tetangga? Waktu Anda masih terus fokus pada dirimu, mujizat tidak akan tiba padamu. Apalagi di masa-masa seperti ini. Kuncinya satu. Apa maksudnya mujizat? Mujizat tak terasa. Selama Anda merasakan kebutuhan Anda, mujizat akan tiba. Kunci pertama, tulis itu. Merasakan kebutuhan orang lain. Minimal nggak usah total lah. Anda mulai merasakan kebutuhan orang lain. Hari-hari ini, belajarlah pekah dengan orang-orang kanan kiri. Memberi tidak harus mahal. Dan memberi tidak harus money. Tapi saya yakin setiap orang bisa kontribusi untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Uluran tangan, sebuah senyuman, whatever it is, tidak harus mahal, tapi ketika Anda bisa peka dengan kebutuhan orang lain, di masa-masa corona, masa-masa susah katakanlah, akan muncul makhluk-makhluk mulia. Daripada di masa-masa lembah seperti ini, banyak orang kelihatan warna aslinya. Yang mulia pun jadi hina, jadi seorang pembenci, seorang kecewa, seorang yang egois, seorang yang rebutan, seorang yang mikirin diri sendiri doang. I think kalau seperti itu, Tuhan juga tidak ingin memberikan mujizat pada orang demikian, karena orang demikian tidak tahu berterima kasih. Paham ya kuncinya? Masalah bisa menjadi pintu kepada mujizat, tapi kuncinya adalah merasakan kebutuhan orang lain. Kedua, merasakan beban Tuhan. Wanita itu pulang, tangannya penuh dengan guci, penuh dengan bejana, anaknya pun disuruh bawa, kan 2 anaknya hari itu mau dirampas. Dia bawa sebisa mungkin, sebanyak mungkin, saya nggak tahu apakah mereka bawa semacam kereta, atau gimana, zaman itu saya tidak tahu toolnya apa, mereka bawa. Saya yakin mereka pergi cari guci, pulang hati mereka membara dengan jiwa-jiwa. Tetap dibawa pulang sih, karena nantinya mengalir minyak di akhir cerita. Tapi waktu dia kembali, hatinya berubah. Orientasinya tak sama. Dia pulang dengan suatu pertama-tama dengan suatu memori, dengan sebuah ingatan tentang apa yang Tuhan lakukan tadi. Wow, aku pergi untuk pinjam sesuatu. Malah aku pergi tadi memberikan sesuatu. Waktu dia kembali, hatinya diperbaharui. Dia menangkap isi hati Tuhan Yesus. Dia menangkap bebannya Allah.
dia memperoleh visi untuk jiwa-jiwa. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia pulang kembali ke rumahnya, tangan bawa Gucci, hati penuh dengan kasih. Pikiran penuh dengan amanat agung. Aku harus telepon Taci itu satu lagi tadi. Nanti besok setelah aku bayar hutang, aku mau bagi minyakku. Nggak mungkin dia nggak tahu berterima kasih. Ini Gucci-nya siapa? Dia pasti bagi-bagi. Ditaruh di plastik mungkin, dibungkus atau ditaruh di Gucci yang sama pulangnya. Tadinya pinjamnya Gucci kosong, pulangnya bejana terisi. Pasti dia beritahu, Ci ini ya, kan barusan ditinggal sama suami jadi janda. Pasti perlu untuk bayar ini itu dan untuk kehidupan. Apalagi zaman dulu itu jadi janda itu susah. Nggak seperti hari ini. Orang zaman itu kalau sudah jadi janda, sudah ditinggal sama suami, dia nggak punya pekerjaan seumur hidupnya. Dia harus dari welfare atau dari belas kasih masyarakat sekelilingnya. Ini ya, untuk menyambung kehidupan. Aku mengerti, aku punya 2 anak. Taci punya 3 anak. Ini waktunya untuk bisa menyekolahkan mereka. Semoga ini bisa membantu. Berubah. Tadinya mau keluar hutang, sekarang malah memiutangi. Tadinya mau menyelamatkan anak sendiri, sekarang malah bisa menolong keluarga lain untuk menyelamatkan anak mereka. Hatinya berubah jadi misionaris. Mujizat tetap terjadi. Justru terjadi ketika mujizat itu tidak terasa. Waktu terjadi itu, mujizat itu bukan lagi lakonnya. Tapi hati Bapa menangkap, mengadopsi visi Tuhan. Merasakan beban ilahi. Kuncinya 2, catat sekali lagi. Merasakan. Merasakan, apa tadi? Saya lupa. Ya. Iya. Beban Tuhan. Sebelumnya lagi. Merasakan kebutuhan orang lain. Ya. Maklumi ya. Saya berkhotbah tanpa catatan. Dan juga kadang-kadang hal seperti ini terjadi. This is real. Merasakan kebutuhan orang lain. Kedua, merasakan beban Tuhan. Nah itu dia. Itu yang membuat dia mengalami mujizat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu ayat yang keempat sampai ayat ke-7 saya bacakan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Nah, ini kejadiannya mulai terjadi. Ini mujizatnya mulai terjadi. Ini real ini. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukanlah kepada adik Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Coba catat ini, hiduplah dari lebihnya. Kalau Tuhan melakukan mujizat itu selalu melimpah. You see, mari kita hayati the largeness, large, XL, the largeness, ukuran persediaan Allah itu selalu dahsyat. Mujizat itu nggak pernah pelit. Ya, Alkitab mengatakan di sini Elisa ngomong gini sama janda, hiduplah dari lebihnya, dari lebihnya, kelebihan nggak pas-pasan. The largeness of God's provision. Persediaan Allah itu selalu melimpah ruah. Nah coba kita sekarang catat lagi satu, saya kasih tambahan catatan, 3 ciri penyediaan Allah. The 3 characteristics of God's provision. 3 ciri persediaan Allah. 1, di ayat 4 dikatakan, Elisa ngomong gini sama si janda, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ya, lalu tuanglah minyak. Katakan tutuplah pintu. Yang pertama, ciri khas penyediaan Allah, the provision of God. 1, ya, selalu pribadi lepas pribadi tidak pernah sama. Tulis ini, pribadi lepas pribadi tidak sama. Pribadi lepas pribadi tidak sama. Karena itu tidak ada ruang untuk iri. Kenapa keluarga itu disertai Tuhan begini? Nggak bisa. Anda harus tutup pintu. Behind every door,
ada unique miracle. Setiap keluarga sendiri-sendiri. Ciri khas persediaan Allah, penyediaan Allah itu selalu begini. Yaitu pribadi lepas pribadi diberi. Tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Jadi jangan iri hati ya. Iri hati adalah dosa yang paling bodoh. Bukan dosa paling jahat. Dosa paling konyol itu iri. Emangnya Tuhan itu miskin? Emangnya Tuhan itu tidak punya Tuhan yang menciptakan sidik jari kita. Setiap orang beda. Bahkan kembar siam pun tidak sama sidik jarinya. Coba bayangkan. Masa Tuhan kehabisan akal? Masa Tuhan kehabisan persediaan? Masa Tuhan tuh harus menduplikasi atau harus mengulang mujizat orang lain ke dalam hidup Anda atau mujizat Anda ke dalam hidup orang berikutnya? Tidak harus. Karena itu Elisa berkata, kamu mau mujizat, tutup pintu. This miracle exclusively for you. Jangan iri, masing-masing datang pada Yesus. Koreksi sikap hati yang salah supaya jangan jadi penghalang antara kita dengan Allah. Udah simple. Ciri khas pertama, pribadi lepas pribadi tidak sama. Catat itu, pribadi lepas pribadi tidak sama. Kedua, di ayat yang kelima dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekat bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Katakan ia terus menuang. Ciri khas persediaan, ciri khas penyediaan Allah. The characteristics of God's provision nomor 2 adalah Allah bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak mau kita nganggur. Tuhan mau kita masuk di dalam pekerjaannya. Apa yang dia lakukan, kita menjadi bagian. Saya kalau lagi bikin sesuatu prakarya atau apa, kalau anak saya sudah cukup bisa kerjasama dengan saya pasti mau supaya nanti hasil karya bersama. Namanya hati papa ya begitu. Sekalipun mujizat itu dari Tuhan 100%. Tapi Tuhan kasih sekian persen untuk kita turut menuang. Makanya ada ayat di sini, ia terus menuang. Tuhan tidak akan tuangkan. Tuhan alirkan. Dia yang menuangkan. Kalau ciri khas pertama, pribadi lepas pribadi tidak sama. Ciri khas kedua, Allah selalu bekerja sama dengan kita. Jadi, daripada kita mengeluh, menuntut Tuhan, atau iri hati dengan orang lain yang mengalami dulu, kenapa tidak tanya aja, Tuhan, what is bagianku? Campur baur nih bahasanya. Apa bagian saya? Udah, fokus. Kalau memang harus fokus pada diri sendiri, fokus ke bagian Anda. Fokus ke peran Anda. Anda tidak bisa membuat mujizat terjadi, tapi Anda bisa taat. Yang terakhir, di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Wow, this is a good thing actually. It's not a bad thing. Kalau nggak pernah berhenti mengalir, akan ada air bah minyak, lalu mati semua. Karena itu yang ketiga, sifat daripada penyediaan Allah adalah ada batas waktu dan tujuannya. God's provision is limited. His love is not limited. His provision is. Tuhan punya penyediaan itu selalu ada fungsi gunanya. Tujuannya kali ini bagi wanita ini adalah untuk menyelamatkan anak-anaknya, bayar hutang suaminya almarhum. Dan juga untuk menolong tetangga-tetangganya. Udah, setelah itu dia akan masuk season yang baru, dia harus ikut Yesus lagi. Dan dia harus mulai dari awal seolah-olah dia akan mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Jangan pernah pakai minyak lama. Urapan yang usang. Ikut Tuhan itu harus diperbaharui. Jangan berkata, dulu aku mengalami mujizat. Dulu doaku dijawab. Dulu aku mengalami Tuhan. Dulu aku punya kesaksian. Ikut Tuhan lagi hari ini. Nanti kalau hari ini punya persediaan sudah cukup untuk memenuhi apa yang Tuhan suruh dan perintahkan. Firman itu terjadi atas hidupmu. Ingat persediaan Tuhan itu selalu ada batas waktunya. Dan ada batas tujuannya. Ada batas waktu dan tujuannya. Ya, nggak bisa kita berkata, ya happy ya. Saya dengan satu janji ini, saya akan hidup seumur hidup. Udah, dari mujizat yang terjadi kemarin, saya bisa sekarang tinggal sila kaki, tinggal hidup happily ever after. Nggak begitu. Kita harus mengerti maksud ilahi di balik setiap persediaannya hari ini. Apa purpose-nya? Supaya kita menjadi giver. Supaya kita bersuka cita, supaya kita bisa cerita sama orang lain bagaimana Tuhan menolong kita dan menjadi inspirasi supaya mereka pun cari Tuhan. Supaya kita bisa menolong sesama. Atau supaya kita bisa memberi makan keluarga kita. Atau supaya kita bisa menemukan suatu jalur pekerjaan yang baru. Atau whatever, apapun itu. Bersyukurlah pada Tuhan dan berbuahlah setiap musimnya. 1, 2, 3,
Ciri khas penyediaan Allah adalah satu, pribadi lepas pribadi tak sama. Dua, Allah bekerja sama dengan kita. Tiga, ada batas waktu dan tujuannya. Selalu tanya tujuan Allah, jangan kejar berkatnya. Lord, if you bless me with this, what is your ultimate purpose? Kalau engkau memberkati aku dengan ini, apakah tujuan akhirnya? Biar aku tidak bebal, tapi biar aku mengerti kehendak Tuhan. Tangkaplah hati Allah, rasakan bebannya, rasakan kebutuhan orang lain, dan mulai bukalah pintu mujizat Anda itu. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, firman yang saya bagikan nggak selesai di sini, ini hanya renungan. Besok hari Minggu, saya akan berkhotbah tentang bagaimana doa dijawab. Saya akan continue tentang ini. Bagaimana doa kita dijawab itu supaya jangan sampai kita salah paham. Kita tahu berdoa, nggak ngerti jawaban itu datangnya gimana. Kan nanti kita konyol, gigit jari, doa doang. Doa itu dua arah. Arah kesininya gagal total. Karena kita yang kelewatan. Jangan kelewatan suatu pengajaran yang akan memberikan pencerahan dan terobosan dalam kehidupan Anda. Besok di gms.church/streaming. gms.church/streaming. God bless you. Mari kita menghampiri Tuhan bersama-sama. Bye-bye. Good job.